Berharap ada celah pasar di rute Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta yang menghampiri. Di antara PO yang namanya sudah terbentuk sejak lama. PO yang memiliki nama Prima Jaya bisa dibilang masih seumur jagung bila dibandingkan dengan kompetitornya yang cukup matang. Hal yang menjadi genggaman PO Prima Jaya berani tampil di rute Bima Jakarta yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 1.761 km ini, yaitu waktu tempuh yang diklaim mampu memangkas waktu perjalanan dalam 2 hari saja. Selain itu, bis Prima Jaya menempatkan armada yang prima, interior yang nyaman, pelayanan yang ramah di rute ini. Apakah benar demikian? Selengkapnya kita akan ringkas dalam video trip perjalanan saya kali ini, naik bus Prima Jaya dari Bima menuju Jakarta. Kamis 10 April 2025, pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah, sekarang kita sedang berada di Terminal Dara Kota Bima. Terminal yang menjadi titik awal perjalanan kita bersama bus Prima Jaya. Terminal Dara sendiri merupakan terminal tipe A yang terletak di Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Terminal ini merupakan salah satu terminal utama di Kota Bima dan melayani berbagai jenis angkutan umum, termasuk bus antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan angkutan perdesaan. Terminal Dara menjadi terminal ujung timur yang akan mengakhiri perputaran roda bus besar 4 pulau, yaitu Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Dan ini dia bus yang akan mengantarkan saya menuju ibu kota Jakarta, bus Prima Jaya. Hari ini terbilang cukup spesial, di mana kita akan mencicipi secara keseluruhan lintasan Bima, Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta bersama bus Prima Jaya. Yang dimana bukan sekedar saya saja, armada Prima Jaya nampaknya menjadi pengalaman pertama menjelajahi rute ini. Yaps, ini merupakan line perdana secara resmi bus Prima Jaya di rute Bima, Jakarta. Dalam line perdana ini, bus Prima Jaya menempatkan unitnya untuk jalan pertama dengan julukannya Kenzi, yang menggunakan bodi SR3 Neo XHD Prime dengan topangan sasis Hino RM280 ABS Euro 4 Air Suspension. Untuk interiornya cukup nyaman kesan yang saya rasakan, dengan kursi yang berkonfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan dari rimba kencana, serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas personal pada kursinya, seperti leg rest, selimut, bantal, dan lain-lain. Mengingat waktunya tidak nuntut, kita akan lanjut review eksterior dan interiornya lebih lengkap ketika tiba di kantor pool bus Prima Jaya Mataram di esok hari. Bus Prima Jaya sendiri menetapkan ongkos perjalanan Bima Jakarta di harga Rp950.000. Tepat di pukul 19.25 waktu Indonesia Tengah, roda bus Prima Jaya mengantarkan perjalanan kita mulai bergerak meninggalkan Terminal Dara Kota Bima. Terlihat beberapa orang melambaikan tangan yang menandakan perpisahan dengan kerabatnya. Sesekali menoleh ke belakang, nampak beberapa penumpang yang berdoa dan berharap perjalanan ini aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Bus Prima Jaya mengklaim perjalanan bersama armadanya Bima Jakarta akan ditempuh dalam waktu 2 hari saja. Nanti kita akan lihat apakah waktu perjalanan sesuai dengan target atau lebih dari itu. Bus Prima Jaya menempatkan 3 kru yang bertugas dalam perjalanan ini, di mana 2 supir yang akan bergantian memegang setir kemudi bus, yaitu Bang Faisal dan Om Iwan, sedangkan 1 kondekturnya bernama Om Sam. Roda terus berputar, dan tepat di pukul 21.37 WITA, busnya memasuki Terminal Ginte Dompu untuk menjemput beberapa penumpang. Tidak butuh waktu lama, bus terus melaju melanjutkan perjalanan. Di pukul 00.25 WITA, bus tiba di rumah makan untuk melakukan servis makan yang pertama kali. Servis makan pertama berada di rumah makan nasi balap khas Lombok yang berada di Pelampang, Sumbawa dengan tipenya prasmanan. Untuk servis makan sendiri sudah include harga tiket, dalam arti Anda tidak perlu keluar uang lagi. Di pukul 03.35 WITA, sekarang kita telah tiba di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa untuk melakukan penyeberangan menuju Pulau Lombok. Sekaligus ini merupakan penyeberangan pertama kita. Tidak butuh waktu lama, armada kita langsung memasuki lambung kapal. Untuk estimasi penyeberangan ini sendiri akan memakan waktu kurang lebih 2 jam atau 2 jam 30 menit ke depan. Tepat di pukul 06.15 WITA, bus keluar dari lambung kapal dan menginjakkan rodanya di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Dan tepat di pukul 08.15 waktu Indonesia Tengah, kita tiba di kantor atau poolnya bus Prima Jaya Kota Mataram.
yang berada di Jalan Sandubaya Bertais Mataram. Setelahnya Terminal Mandalika sebelah kiri jalan dari arah kota Mataram. Jadi untuk keberangkatan dan penurunan penumpang dilakukan di poolnya ini, nilai lebihnya penumpang lebih teratur, risiko barang tertukar minim, dan lain-lain. Suasananya cukup ramai di pool bus Primajaya ini. Kebetulan ada beberapa unit bis Primajaya ngetem, salah satunya bis tronton Primajaya dengan bodi jet bus 3 plus yang menggunakan sasis premium Scania K410IB. Kita akan lihat lebih jauh lagi unit yang menemani perjalanan kita. Bus Primajaya dengan nickname-nya Kenzi. Terlihat armadanya menggunakan bodi terbaru dari Laksana dengan tipenya Legacy SR3 Neo XHD Prime dengan beberapa improvement. Salah satunya lampu yang lebih terang ketika di malam hari atau saat berkabut. Secara face depan, terlihat cukup cakap dan gagah khas SR3 punya. Untuk nampak sampingnya sendiri terlihat agak kotor, imbas medan Bima Mataram semalam, tapi ini sambil dibersihkan. Terlihat liverinya dominan putih yang dipadukan dengan merah hitam serta abu-abu tipis. Terdapat gambar burung yang bulunya mengalir ke belakang. Untuk sasisnya sendiri, menggunakan Hino RM280 ABS Euro 4 dengan suspensi udara yang akan memberikan kenyamanan lebih ketika bis ini mengelinding di aspal. Selain itu, sasisnya sudah space frame yang memiliki desain bagasi yang lebih luas, bahkan bisa muat sepeda motor dengan posisi berdiri. Setibanya di Mataram, penumpang langsung diarahkan untuk laporan tiket ke petugas kantor, sekalian dibagikan nasi kotak sebagai servis makan yang kedua kali. Karena bus bentar lagi siap diberangkatkan, mengingat waktunya tidak nuntut, saya melangkahi beberapa jam ke depan untuk review interiornya, tepatnya di kapal penyeberangan. Terlihat dashboard SR3 Neo dengan tampilan baru yang lebih minimalis dan simpel, dengan setir kemudi dan tampilan speedometer Hino RM280 yang fresh dan cukup informatif. Ada heat unit Android beserta panel-panel seperti lampu, suspensi, dan lain-lain. Serta di sisi kanan kemudi terdapat basuri telolet. Yaps, Primajaya terkenal dengan corong teloletnya dengan suara yang menggelegah. Antara kabin kemudi dengan kabin penumpang sudah dibuatkan sekat kaca transparan. Tujuannya agar suara di kabin kemudi tidak langsung masuk ke kabin penumpang, jadi penumpang bisa istirahat dengan tenang. Selain itu, asap rokok dari kabin kemudi tidak masuk ke kabin penumpang, mengingat kabin kemudi udaranya bisa keluar masuk. Kita bergeser ke belakang lagi. Untuk nampak kabin penumpangnya seperti ini terlihat cukup nyaman. Dari depan, terlihat dua televisi di bagian kiri dan kanan sebagai layanan hiburan. Untuk kursinya sendiri, berkonfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan dengan total jumlah seatnya sebanyak 32 kursi. Menggunakan kursi dari rimba kencana dengan ukuran yang cukup pas, saat diduduki kursinya nyaman dan menyatu dengan tubuh. Untuk fasilitas personal yang bisa kita dapatkan di masing-masing kursinya, ada leg rest atau sandaran kaki yang cukup menunjang kenyamanan selama perjalanan. Ada port USB untuk mengisi daya handphone. Selain itu sudah disediakan bantal dan selimut. Reclining seat untuk mengatur sandaran kursi, legroom atau space antara kursinya yang cukup lega. Di bagian atas terdapat kompartemen penyimpanan. Bergeser ke belakang lagi, sebelah kiri disediakan smoking area atau tempat untuk ngerokok yang tidak begitu luas. Kaca pemisah, dispenser untuk seduh minuman hangat seperti kopi maupun teh. Terdapat toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika bus berjalan. Bergeser ke belakang lagi, terdapat kandang macan sebagai tempat istirahatnya kru. Kembali ke pool bus Primajaya Kota Mataram. Sebelum diberangkatkan, kita dikasihkan bingkisan snack yang isinya cukup melimpah, mulai jajanan kering, yang renyah, buah, permen hingga pop mie. Wah, melimpah nggak tuh? Guna memenuhi waktu tempuh yang ditargetkan, tidak butuh waktu lama, bus mulai berjalan keluar dari pool Mataram. Untuk penumpangnya sendiri full seat. Arah yang dituju yaitu Terminal Mandalika Mataram. Untuk laporan ke petugas terkait di Terminal Mandalika. Salah satunya surat-surat yang dipenuhi dalam perjalanan antar kota antar provinsi ini. Setelah serangkaian proses pengecekan, roda bus Primajaya langsung berputar. Nampaknya bus yang kita tumpangi sudah tidak sabar lagi tiba di Pelabuhan Lembar untuk melakukan penyeberangan. Kata orang rumah sendiri, merupakan tempat ternyaman dan selalu dirindukan. Apakah bus Primajaya sudah tidak sabar lagi menginjakkan tanah kelahirannya? Sepertinya iya. Dan tepat di pukul 10.14 waktu Indonesia Tengah, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Lembar untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Lombok ini menuju Pulau Bali. Pelabuhan Lembar sendiri merupakan pelabuhan utama di Pulau Lombok yang terletak di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Pelabuhan ini berfungsi sebagai gerbang utama transportasi laut di Lombok serta sebagai pusat distribusi barang dan penumpang antar pulau. Karena sepi, setibanya di Pelabuhan Lembar, armada kita langsung bergegas menuju lambung kapal.
Ini armadanya mulai bergerak memasuki lambung kapal pakai sasis Hino RM280 ABS. Kemudian di depan sana ada armadanya Safari Dharma Raya. Ini pakai produknya SR3 XHD Prime dari karoseri Laksana. Untuk armada yang satu kapal dengan kita, yaitu bus Safari Dharma Raya atau OBL dengan rute Mataram, Jogja, Temanggung. Setibanya di kapal, saya langsung makan nasi yang dikasihkan oleh bis Primajaya di kantor Mataram tadi. Nasinya cukup enak. Di pukul 10.58 waktu Indonesia Tengah, kapal yang menemani penyeberangan kita mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Lembar Lombok. Beberapa menit berlayar, kita akan menjumpai salah satu pelabuhan yang bernama Pelabuhan Gilimas. Pelabuhan Gilimas sendiri merupakan pelabuhan yang sering digunakan oleh kapal-kapal dengan dimensi yang cukup besar, salah satunya kapal pesiar. Untuk kapal yang menemani penyeberangan kita bernama KMP Naraya, dimensinya cukup besar serta memiliki dek penumpang yang cukup nyaman dan luas. Untuk penyeberangan ini sendiri, kurang lebih akan makan waktu 5 jam ke depan. Pukul 14.49 waktu Indonesia Tengah, kapalnya mulai memposisikan diri untuk sandar di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Terlihat juga beberapa penumpang yang siap ke kendaraan masing-masing. Tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, bus Primajaya yang menemani perjalanan kita mulai keluar dari lambung kapal KMP Naraya. Selamat datang di Bali, tanah asli kelahiran bus Primajaya. Di balik setir kemudi sekarang dipegang oleh Om Iwan. Nampaknya para kru sangat menikmati perjalanan ini. Waktu terus berputar, hingga di pukul 17.13 waktu Indonesia Tengah, akhirnya kita mulai menjumpai kemacetan. Macet jam segini nampaknya tidak bisa dipungkiri di Bali, sebab jam-jamnya orang pulang kerja. Bus terus berjalan menuju arah Terminal Mengwi. Namun kita tidak masuk ke dalam Terminal Mengwi, langsung ambil arah menuju rumah makan. Tepat di pukul 17.29 WITA, kita tiba di rumah makan Kawi untuk melakukan servis makan yang ketiga kali, yang berada di Jalan Ahmad Yani, Tabanan, Bali. Untuk servis makan yang ketiga, sama seperti servis makan yang pertama, prasmanan, bebas ambil tentunya. Untuk servis makanannya cukup enak dari saya. Kurang lebih 30 menit di rumah makan, armada kita mulai keluar meninggalkan rumah makan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Saat hari cerah, arus lalu lintas cukup lancar. Namun ketika hari mulai gelap, harapan tiba lebih awal di Pelabuhan Gilimanuk nampaknya harus disingkirkan dulu. Yaps, kita menjumpai 3 kali kecelakaan yang membuat putaran roda bus Primajaya terjeda. Bus berjalan belum beberapa meter, harus terhenti. Begitu terus siklusnya, baik kendaraan dari arah timur maupun kendaraan dari arah barat. Pukul 21.52 WITA, akhirnya arus lalu lintas normal kembali. Om Iwan pun mulai memacu kecepatan bus guna cepat tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Tepat di pukul 23.48 waktu Indonesia Tengah, akhirnya kita tiba di Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan penyeberangan dari Bali ini menuju Pulau Jawa, tepatnya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tidak butuh waktu lama, bus langsung memasuki lambung kapal. Armada kita mulai bergerak memasuki lambung kapal penyeberangan dari Gilimanuk. Kita langsung masuk dan kebetulan ini armada kita yang pertama kali memasuki lambung kapal. Karena lumayan ngantuk, setibanya di kapal saya langsung memutusin untuk istirahat. Untuk penyeberangan ini kurang lebih akan makan waktu 40 menit ke depan. Tepat di pukul 00.17 waktu Indonesia Barat, sekarang kita telah tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sekarang waktunya sudah bergeser nih dari WITA menjadi WIB. Selamat datang di timurnya Pulau Jawa. Di pukul 02.59 waktu Indonesia Barat, sekarang kita telah tiba di rumah makan Harmoni untuk melakukan servis makan yang keempat kali, yang berada di Bugatan, Situbondo, Jawa Timur. Untuk makanannya lumayan enak. Tepat di pukul 03.30 WIB, kru menginformasikan ke penumpang untuk segera naik ke atas bus guna melanjutkan perjalanan lagi. Karena malam hari, gemerlapnya lampu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap Paiton terlihat begitu jelas di bagian sebelah kanan kita. PLTU Paiton sendiri mensuplai daya kelistrikan Jawa dan Bali.
0458 WIB, sekarang kita memasuki Tol Gending. Karena pengisian bahan bakar baru dilakukan di Bima dan di Lombok, sekarang kita akan cari rest area untuk melakukan pengisian bahan bakar. Setelah pengisian bahan bakar, arah yang dituju yaitu Terminal Bungurasi Sidoarjo atau yang sering dikenal dengan Terminal Bungurasi Surabaya. Nampaknya para kru sangat semangat untuk mengantarkan penumpang hingga tiba di tujuan akhir masing-masing. Masih semangat Bang Iwan? Masih semangat Semangat atas. Bang Sam, aman? Semangat. Bang Faisal? Siap. Di pukul 06.58 WIB, bus tiba di pintu masuk Terminal Bungurasi untuk menurunkan 7 penumpang kalau tidak salah. Tepat di pukul 06.54, sekarang kita telah tiba atau finish di Terminal Bungurasi Sidoarjo atau Terminal Purobaya. Jadi ada beberapa penumpang yang turun di sini. Selepas menurunkan penumpang, armada kita langsung mengarah ke tempat keberangkatan bis di Terminal Bungurasi, sekalian untuk laporan surat-surat trayek antar kota antar provinsi ke dinas terkait. Terminal Purabaya, yang lebih dikenal dengan Terminal Bungurasi tempat kita sekarang ini, merupakan terminal bus tipe A terbesar di Jawa Timur dan salah satu terminal tersibuk di Asia Tenggara. Terminal ini melayani berbagai rute dalam kota antar provinsi, serta antar pulau. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan oleh dinas terkait, tepat di pukul 08.24 WIB, armada kita langsung bergegas keluar dari Terminal Bungurasi guna melanjutkan perjalanan. Arah yang dituju yaitu pintu tol Trans Jawa. Di balik setir kemudi sekarang yaitu Bang Faisal. Meskipun saat awal masuk tol, baik itu di Tol Gending yang sudah kita lewati sebelumnya maupun yang sekarang, bawaan supirnya cukup menyesuaikan yang saya rasa. Armadanya dipacu dengan kecepatan yang menyesuaikan kenyamanan penumpang. Saya perhatiin di speedometernya rata-rata kecepatan di angka 80 hingga 110 km per jam. Jadi tidak begitu terasa limbungnya, walaupun menggunakan bodi yang super tinggi kayak gini. Sepertinya driver benar-benar paham betul dengan unit yang dikemudinya. Di pukul 10.26 WIB, kita tiba di rumah makan Titin Caruban untuk melakukan servis makan yang kelima kali atau servis makan yang terakhir di perjalanan kita kali ini. Tepat di pukul 10.26 WIB, sekarang kita telah tiba di rumah makan Titin Caruban untuk melakukan servis makan yang kelima perjalanan dari Bima menuju Jakarta. Untuk tipenya prasmanan bebas ngambil. 30 menit di rumah makan Caruban, armada kita langsung bergerak mengarah ke gerbang tol Caruban guna menempatkan posisi di jalur tol Trans Jawa arah Jakarta lagi. Kini drivernya ganti lagi nih, dari Bang Faisal yang digantikan dengan Om Iwan. Karena rasanya ngantuk sekali, saya bergeser ke kursi saya untuk istirahat. Sekarang saya baru saja bangun tidur. Bus sudah di posisi di daerah Semarang, Jawa Tengah. Di tol kita sering kali berpapasan dengan beberapa bus pemain utama di lintas tol Trans Jawa. Dari mana gitu? Double deckernya Rosalia Indah. Mantap. Scania. Di pukul 13.44 WIB, kita tiba di gerbang tol Banyumanik. Tulisan Semarang cukup terlihat jelas dari berbagai sisi, yang menandakan sekarang kita sedang melintasi daerah kota Semarang, Jawa Tengah. Tulisan ini juga membuat para kru lebih semangat, gambaran jelas bahwa Jakarta sudah lebih dekat lagi. 14.07 WIB, kita tiba di gerbang tol Kali Kangkung. Karena ada beberapa penumpang yang pengen beli air minum, buang air besar, dan lain-lain, kita masuk di rest area KM 395. 30 menit di sini, bus langsung melanjutkan perjalanan lagi. Om Iwan masih aman. Bang Faisal Aman. mantap. Selalu. Bang Sam Enggak aman, bro. Iyalah. Udah mau. mantap. Sekarang kita sedang berada di bagian paling belakang saat bis berjalan. Bagi teman-teman yang pengen lihat Hino RM 280 saat melintasi tol di kecepatan kurang lebih 90 sampai dengan 100 km per jam, seperti ini nampaknya. Kerasa dikit sih limbungnya, tapi masih oke. Tadi sempat dipacu di kecepatan 120 km per jam, kurang nyaman, limbungnya sedikit terasa.
Di pukul 17.33 WIB, sekarang kita sedang melakukan pengisian bahan bakar yang keempat kali di daerah Brebes. KM-nya saya lupa sih. Di pukul 19.50 WIB, kita tiba di gerbang tol Cikampek Utama 2 untuk suasana interiornya ketika di malam hari seperti ini. Karena tidak ada penumpang yang turun di Terminal Pulau Gebang, busnya langsung mengarah ke Kampung Rambutan. Namun ada kendala nih, bus terpaksa harus dipacu dalam kecepatan sedang serta hati-hati. Karena kru yang mengantarkan perjalanan kita baru ke Jakarta lagi, jadi tidak begitu tahu atau paham jalurnya. Google Maps nampaknya menjadi petunjuk arah untuk kita saat ini. Alhamdulillah sekarang kita menggunakan jalur yang mengarah ke Terminal Poris Tangerang yang menjadi tujuan akhir penumpang di perjalanan kita kali ini, yang dimana sebelumnya kita menurunkan penumpang di Bekasi Timur, Kampung Rambutan, dan Lebak Bulus. Dan tepat di pukul 22.37 waktu Indonesia Barat, akhirnya kita finish juga di Terminal Poris Tangerang. Tepat di pukul 22.37 WIB, sekarang kita telah tiba di Terminal Poris Tangerang. Akhirnya kita finish juga di Terminal Poris. Sebenarnya tujuan akhirnya itu di Merak ya, cuman karena nggak ada penumpang di sana, jadi kita turunin penumpang di sini saja. Sekian perjalanan kita bersama bus Prima Jaya dari Bima menuju Jakarta, pemain baru di rute ini. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah bus ini layak dicoba? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video guys.